Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca lagi, belajar berjiwa besar. Kita mulai dengan hakikat sabar. Dari Abu Hamid Al-Ghazali, disarikan dari Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din, Kairo Dar Al-Sya'ab. Hakikat sabar. Saudaraku, ketahuilah, sabar adalah salah satu tingkat makom rohani sekaligus kedudukan manzilah istimewa yang dapat diraih oleh para penempuh jalan menuju Tuhan atau salikin. Semua makom rohani tersusun atas 3 unsur: pengetahuan, keadaan atau hal, dan perbuatan. Pengetahuan merupakan dasar keadaan hal, sedangkan keadaan adalah unsur yang melahirkan perbuatan. Jika diumpamakan pohon, pengetahuan adalah akar, keadaan adalah batang, dan perbuatan adalah buah. Ketiga unsur ini pasti ditemukan di setiap manzilah seorang salik. Sabar hanya sempurna dengan pengetahuan mendalam dan keadaan yang dirasakan. Jadi, sabar sejatinya adalah perpaduan antara pengetahuan dan keadaan, dan keduanya lahir perbuatan. Hakikat ini hanya bisa diselami setelah kita mengetahui perbedaan tingkat antara malaikat, manusia, dan hewan. Sebab sabar adalah keistimewaan yang hanya dimiliki manusia dan tidak dimiliki malaikat maupun binatang. Binatang tidak memiliki kesabaran karena syarat dengan kekurangan, sedangkan malaikat tidak memilikinya karena kesempurnaannya. Jelasnya, binatang hanya dibekali nafsu sehingga semua gerak dan diamnya bergantung pada nafsu. Binatang tak punya potensi untuk meredam dan mengendalikan nafsu, sementara malaikat diciptakan untuk senang beribadah dan mencintai kedekatan kepada Allah. Karena tidak dibekali nafsu, malaikat tak punya kecenderungan untuk membangkang perintah Allah. Adapun manusia, pada awalnya diciptakan syarat dengan kekurangan, layaknya binatang. Mulanya manusia hanya memiliki nafsu makan yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian berturut-turut muncul nafsu untuk bermain, bersenang-senang, dan nafsu seksual. Manusia sama sekali tak punya kekuatan untuk bersabar. Jika sabar kita artikan sebagai kekuatan untuk meredam kekuatan lain yang bergejolak dalam hati. Pada saat masih kanak-kanak, manusia tidak punya kekuatan untuk meredam dorongan nafsu. Namun, berkat kemurahan dan rahmat Allah, derajat manusia diangkat menjadi melebihi binatang. Menjelang dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan 2 malaikat. Malaikat pertama memberi petunjuk, sedangkan malaikat kedua memberinya pengetahuan. Dengan bantuan keduanya, derajat manusia naik 1 tingkat lebih tinggi di atas binatang karena memiliki 2 keistimewaan, yaitu kemampuan mengenali Allah dan Rasul-Nya, serta kemampuan membedakan baik dan buruk beserta akibat masing-masing. Karena binatang tidak memiliki petunjuk dan pengetahuan untuk melakukan kebaikan, serta hanya digerakkan oleh naluri dan nafsunya, amat wajar jika binatang hanya berusaha mendapatkan sesuatu yang membuatnya kenyang. Ia takkan pernah mengupayakan sesuatu yang tak menyenangkan, sekalipun itu mungkin baik baginya. Sebab binatang tak memiliki pengetahuan tentang baik dan buruk, sementara manusia berkat cahaya hidayah, tahu dan sadar bahwa memperturutkan nafsu bisa berakibat buruk baginya. Kendati demikian, hidayah dan pengetahuan semata tidak cukup jika manusia tak mempunyai kekuatan untuk menjauhi bahaya. Banyak orang yang mengetahui aneka bahaya yang mengancamnya, tetapi tak punya kekuatan untuk menjauhinya. Karena itu, manusia membutuhkan kekuatan untuk melawan dorongan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali manusia dengan kekuatan dan tentara tak kasat mata yang diperintahkan untuk memerangi nafsu. Kadang-kadang tentara Tuhan ini melemah, kadang-kadang menguat,
tergantung anugerah Tuhan yang diberikan kepada hambanya. Keadaannya serupa cahaya hidayah yang kadarnya berbeda-beda antara satu orang dan lainnya. Kita sebut saja kekuatan untuk meredam nafsu sebagai kekuatan agama, sedangkan kekuatan yang mendesak manusia untuk mengikuti syahwat sebagai dorongan nafsu. Lalu pahamilah, perang antara kekuatan agama dan dorongan nafsu ini terus berlangsung dalam kalbu. Dalam perang itu, kekuatan agama mendapat bantuan dari para malaikat, sedangkan dorongan nafsu mendapat bantuan dari setan. Sabar terwujud ketika kekuatan agama berhasil mengalahkan dorongan nafsu. Ketika kita berpegang teguh pada agama sehingga tak mengikuti nafsu, berarti tentara Tuhan memenangi pertempuran. Kita pun termasuk golongan yang sabar. Sebaliknya, jika dorongan nafsu yang menang dan kita tak bisa sabar, secara otomatis kita menjadi pengikut setan. Meninggalkan perbuatan yang diinginkan nafsu mengantarkan kita ke makom sabar. Inilah kemenangan kekuatan agama dalam meredam dorongan nafsu. Ketika kekuatan agama memenangi peperangan, kita akan menyadari lalu menjauhi bahaya serta ancaman nafsu yang menghalangi upaya kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semakin kuat keyakinan kita atau pengetahuan kita yang disebut iman, semakin kuat pula pemahaman kita bahwa hakikat nafsu adalah pengganggu dalam perjalanan menuju Allah, dan kekuatan agama dalam hati kita pun semakin kuat. Ringkasnya, hanya kekuatan agama yang dapat memerangi nafsu, dan kekuatan itu kita sanggup menjauhi. Dengan kekuatan itu, kita sanggup menjauhi perbuatan yang lahir dari dorongan nafsu. Sementara pengetahuan dan iman hanya bisa menyingkap sisi buruk dan bahaya yang diakibatkan nafsu. Kedua malaikat, yaitu malaikat pemberi petunjuk dan malaikat pemberi pengetahuan, inilah yang diberi tugas untuk mengelola petunjuk dan kekuatan dalam hati manusia. Keduanya termasuk malaikat kiraman katibin yang ditugaskan untuk mendampingi setiap manusia. Jika engkau mengetahui bahwa malaikat pemberi petunjuk memiliki kedudukan lebih tinggi daripada malaikat pemberi pengetahuan, engkau akan menyadari bahwa sisi kanan lebih mulia daripada sisi kiri. Kepada sisi kanan inilah engkau mesti berserah diri agar dimasukkan ke golongan kanan, bukan golongan kiri. Ada dua hal yang dirasakan hamba ketika dia lalai atau terjaga, ketika alpa atau berjuang. Saat lalai berarti dia berpaling dan berkhianat kepada golongan kanan, sehingga dia ditulis sebagai orang buruk. Ketika berpikir berarti dia sedang mencari petunjuk dan berbuat baik kepada golongan kanan, sehingga dia ditulis sebagai orang baik. Ketika alpa berarti dia sedang berpaling, tidak meminta bantuan, namun tidak berarti berkhianat kepada golongan kanan. Kendati demikian, dia dianggap melakukan perbuatan buruk. Sebaliknya, ketika berjuang, dia sejatinya tengah meminta kepada tentara golongan kanan untuk mewujudkan kebaikan yang ingin dia lakukan. Kita lanjutkan sedikit mengenai sabar adalah separuh iman. Sebelum membahas bagian ini lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kata iman memiliki banyak makna. Iman bisa diartikan sebagai kepercayaan terhadap pokok-pokok agama atau amal soleh yang lahir dari kepercayaan itu. Iman bisa pula diartikan sebagai gabungan keduanya, pengetahuan dan perbuatan yang merupakan gambaran iman. Terbagi menjadi beberapa cabang hingga dikatakan bahwa iman merupakan lebih dari 70 cabang. Ada dua sebab mengapa sabar dikatakan meliputi separuh iman. Pertama, iman dimaknai sebagai kepercayaan dan perbuatan. Dengan begitu, iman terdiri atas dua unsur, keyakinan dan kesabaran.
Keyakinan adalah pengetahuan yang jelas terhadap dasar-dasar agama yang diperoleh melalui hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesabaran adalah perbuatan yang lahir dari keyakinan itu. Jelasnya, berkat keyakinan kita mengetahui bahwa maksiat dan manfaat ketaatan kepada Allah. Kita tak mungkin menghindari maksiat dan menjalankan ibadah kecuali dengan kesabaran. Caranya, gunakan kekuatan agama untuk meredam dorongan nafsu dan rasa malas. Dalam konteks inilah sabar disebut meliputi separuh iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anugerah paling sedikit yang diberikan kepadamu adalah keyakinan dan kesabaran. Kemudian kedua, iman dimaknai sebagai keadaan atau hal hasil perbuatan, bukan pengetahuan. Dengan pemaknaan ini, semua perbuatan manusia terbagi menjadi dua, yang bermanfaat di dunia akhirat dan yang merugikan di dunia dan akhirat. Yang pertama berkaitan dengan sabar, sedangkan yang kedua berkaitan dengan syukur. Jadi syukur juga menjadi bagian iman, seperti juga keyakinan. Seperti itu, karena itu Ibnu Mas'ud berkata, iman bisa dibagi dua, sabar dan syukur. Dengan pemaknaan seperti ini dapat disimpulkan bahwa puasa merupakan separuh sabar dan menjadi seperempat iman. Sebab sabar membutuhkan kekuatan agama untuk meredam dorongan nafsu. Sementara nafsu terbagi menjadi dua, nafsu syahwat dan nafsu amarah. Nafsu syahwat mendorong manusia untuk meraih kenikmatan, sedangkan nafsu amarah mendorong manusia untuk lari dari kenyataan. Sementara itu puasa hanya menuntut manusia untuk bersabar mengendalikan nafsu makan dan nafsu seksual. Puasa tidak menuntut manusia untuk menahan amarah. Kesempurnaan sabar dicapai jika seseorang mampu menahan godaan nafsu dan sabar menahan amarah. Itulah hakikat ketentuan syariat mengenai perbuatan, keadaan atau hal dan hubungannya dengan iman. Akan lebih baik lagi jika engkau mengetahui dan memahami semua cabang iman yang sangat banyak dan beragam. Sekian dulu untuk sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.